Walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, dengan riak, pamer terhadap manusia. Wala yu'minuna billah, dan mereka tidak beriman billah kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan, dan siapa yang menjadikan setan itu baginya adalah teman, fasa'a qarina, maka setan itu seburuk-buruk teman. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ya, riya kepada orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang sangat jahat. Ya. Allah tidak menyukai orang yang mengeluarkan hartanya secara riya, ya, dengan tujuan agar dipuji dan dibanggakan orang lain. Ya, padahal mereka tidak beriman kepada Allah dan hari pembalasan, karena mereka mengikuti setan lalu disesatkan. Jadi setan itu bagi orang yang berteman dengannya itu sangat buruk, berarti melakukan sesuatu dengan motif ingin dilihat, dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Riya itu apa? Melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin dipuji orang. Digarisbawahi, tindakan mereka itu seperti yang disebutkan dalam ayat, ya. Mereka menjadikan setan sebagai kawan, padahal setan itu adalah seburuk-buruk kawan, karena usahanya untuk membinasakan kawannya, selalu merugikan kawannya. Itu setan. Wa madza alaihim lau amanu, wa madza alaihim, dan apa yang bagi mereka lau amanu, sekiranya mereka beriman billah kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa anfaku, dan mereka menginfakkan mimma razaqahumullah, dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa kana Allah bihim alima, dan Allah terhadap mereka maha mengetahui. Dan apa bagi mereka, ya, keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepadanya, dan Allah maha mengetahui keadaan mereka. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun seberat zarrah, ya, atom zarrah. Wa intaku hasanatan, dan jika itu berupa kebaikan, yudha'ifha, dan melipat gandakan pahalanya, yuk wa yu'ti, dan memberi milladunhu, dari sisinya, ajran azima, pahala yang besar. Jadi sungguh Allah tidak akan mendolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Ya, zarrah itu suatu yang terkecil, teringan, itu namanya zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan pahala yang besar. Fakaifa idza ji'na, maka bagaimana apabila kami datangkan min kulli ummatin, pada masing-masing umat, bisyahidin, dengan seorang saksi, wajibna bika, dan kami datangkan engkau Muhammad ala haula, atas mereka semua, syahidan, sebagai saksi. Dan bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi ataupun rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi bagaimanakah keadaan orang yang kafir yang menentang apa yang diperintahkan Allah kepadanya ketika kami mendatangkan semua nabi sebagai saksi atas kaumnya pada hari kiamat kelak, dan kami mendatangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas kaummu, yang diantaranya terdapat orang-orang yang menentang itu juga. Jadi mahkamah tersebut itu merupakan mahkamah yang paling adil, yang memberikan keputusan adalah Zat Allah yang maha sempurna, Allah yang maha sempurna ilmu, keadilan, kebijaksanaan, ya, dan yang menjadi saksi nanti adalah manusia yang paling bersih, yaitu para rasul dari umat mereka.
Belum lagi ditambah dengan pengakuan dari orang-orang yang memberikan keputusan. Pengakuan orang yang diberikan keputusan. Jadi ditambah dengan pengakuan dari orang yang diberikan keputusan. Jadi pada hari itu sebagian orang berbahagia memperoleh keberuntungan, kemenangan, kemuliaan, keberhasilan. Dan pada hari itu juga sebagian orang mendapatkan kesengsaraan, kehinaan, terbuka aibnya. Ya, terlihat semua memperoleh azab yang menghinakan. Di situ seorang nabi akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Ya, apakah perbuatan mereka mengikuti perintah Allah ataupun tidak. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddu, berharap, alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, wa ansawur rasul, mereka yang mendurhakai rasul, lautu sawwa, seandainya disamakan bihimul ardu, ya, dengan mereka bumi, ya, tidak membangkitkan kembali di akhirat. Wala yaktumunallah haditsa, padahal Allah tidak menyembunyikan suatu kejadian, ya, perkataan apapun. Pada hari itu orang kafir dan orang-orang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian, ya, kejadian apapun dari Allah. Jadi di hari itu orang-orang yang ingkar, yang durhaka berharap ditelan bumi, seperti orang-orang mati di dalam kubur. Mereka tidak akan bisa menyembunyikan hal ehwal mereka kepada Allah, karena Dia akan menampakkan segala keadaan dan perbuatan mereka. Ya, Dia milih ingin ditelan bumi saja, karena ketahuan, ya, semua perilakunya ketahuan. Bahkan mereka mengikrarkan apa yang mereka kerjakan, lisan, tangan, kaki, mereka bersaksi semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kalian mendekati atau mengerjakan sholat, wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui matakulun, apa yang kalian ucapkan, ya, tidak mabuk. Wala junuban, dan jangan mendirikan sholat dalam keadaan junub, illa abiri sabilin, kecuali sekedar berlalu sabil, ya, di jalan, atau musafir. Hatta tasilu, sehingga kalian mandi dulu. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang kepadamu, ya, di antara kalian, atau jaa ahadun minkum, atau datang seseorang di antara kalian, minal ghaid, dari tempat buang air, au lamastum nisa, atau kalian menyentuh wanita-wanita atau istri-istri, falam tajidu ma'an, belum, ya, tidak mendapati air untuk berwudu, fatayammamu sha'idan, maka tayamum kalian dengan debu, thayyiban, yang suci, yang baik, yang suci, famsahu, lalu usaplah, biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja, ya, sebelum mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, ya, sebagian ulama menjelaskan arti menyentuh di sini adalah persentuhan kulit, dan sebagian lain ada yang bercampur suami istri. Nah, sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yang suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata saat itu ayat yang mengharamkan khamr belum turun. Ya, suatu ketika
Abdurrahman bin Auf mengadakan pesta. Ia mengundangku dan para sahabat lain. Dalam pesta itu kami meminum khamr hingga mabuk. Waktu sholat pun tiba. Ya, aku ditunjuk sebagai imam sholat jamaah. Saat aku melakukan kesalahan ucapan ketika membaca surah ketika membaca Al-Quran ini, Allah menurunkan ayat ini. Ya. Jadi saat itu Ali melakukan kesalahan ucapan waktu jadi imam. Kemudian Allah menurunkan ayat, wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika itu kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar. Ya, jadi ini waktu itu khamr belum dilarang. Ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian melakukan sholat di masjid dalam keadaan mabuk sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula kalian memasuki masjid dalam keadaan junub, kecuali bila sekedar melintas tanpa maksud berdiam, ya, melintas saja sampai kalian mensucikan diri. Jika kalian sakit, tidak mampu menggunakan air karena khawatir akan menambah parah penyakit, sedang bertayamum, ya, dan sedang bepergian tidak mendapatkan air, maka ambillah debu yang bersih, bertayamum. Begitu juga bila kalian kembali ke tempat buang hajat, bersentuhan dengan perempuan, kalian tidak mendapatkan air, bersuci, tayamum, ya, dengan debu. Ya, caranya gimana? Tepuk debu itu dengan tangan, lalu usap ke muka dan tangan. Ini kalau Imam Syafi'i ini berdalil ayat ini bahwa menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu. Namun menurut Ibnu Abbas, maksud menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Jadi ulama lain itu berpendapat apa? Menyentuh wanita membatalkan wudhu, menyentuh karena syahwat. Di dalam hal itu berkemungkinan besar, ya, keluarnya madi. Di antara pendapat-pendapat yang rajih adalah Ibnu Abbas. Jadi pendapat-pendapat yang rajih adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Ya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban, apakah kamu melihat ilal ladzina utu nasiban kepada orang yang diberi bagian minal kitab, dari kitab Taurat, yashtarunad dhalalata, mereka membeli kesesatan, wa yuriduna an tadillus sabil, dan mereka menghendaki agar kalian tersesat dari jalan. Tidakkah kamu memperlihatkan orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Jadi ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, jadi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rifa'ah bin Zaid bin Tabut, seorang pembesar Yahudi yang selalu mencibir dan berkata setiap kali bertemu Rasulullah, "Hai Muhammad, perhatikan dan dengarkanlah agar aku dapat memberikan pengertian pada kamu." Setelah itu ia menghina Islam dan dengan pengakuan palsunya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi kitab Taurat, mereka membeli kesesatan serta mereka menghendaki agar kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian wallahu a'lam bi'adaikum, dan Allah lebih mengetahui terhadap musuh-musuh kalian. Wa kafa billah waliya wa kafa billah nasira, maka cukup Allah sebagai pelindung kalian. Wa kafa billah nasira, dan cukup Allah sebagai penolong kalian. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah yang menjadi penolong pelindung, dan cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kamu. Ya, diling-ling selawase.